hati kita. Kita datang untuk menyembah Tuhan. Kita datang untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya hadirat Tuhan, kuasa Tuhan akan memenuhi setiap kita, asalkan kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Saat ini mari kita akan buka ibadah kita dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas segala kasih setia-Mu Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, kami bisa merasakan bagaimana campur tangan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami mau datang Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, Engkau layakkan setiap kami Tuhan. Engkau kuduskan kami Tuhan. Ampuni segala kekurangan dan kelemahan kami Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari naikkan pujian ucapan syukur kepada Dia. Naikkan pujian ucapan syukur kepada Tuhan.
percaya Tuhan, hadirat-Mu memenuhi setiap umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan lebih lagi Tuhan untuk bersorak-sorai, untuk memuji-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Amin. Kita akan bersorak bagi Tuhan. Kita akan angkat pujian yang berkata, datanglah ke bait-Nya dengan hati yang bersyukur. Amin. Kita bersyukur atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan, atas segala pertolongan Tuhan di tengah kehidupan kita. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, amin. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah, amin, pada Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati yang bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung pada. Amin. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Haleluya. Kau akan bersorak, bersyukurlah. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan. Oh, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih. Sekali lagi katakan bersyukurlah. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, amin, pada Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk sekali lagi, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukur. Haleluya. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan lebih lagi. Haleluya. Mari kita akan pujian yang berkata, firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman Tuhan selalu bersama-sama dengan kita untuk menuntun setiap langkah-langkah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Glory, haleluya. Amin, amin. Firman-Mu berkata,
firman-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku, sekali lagi katakan, firman-Mu Tuhan, firman-Mu berkatakan besertaku, amin amin. Oh maka kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan,
Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Kasih karunia Allah menyertai kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan menyampaikan firman Allah dengan tema hati yang suci. Firman Allah terambil dari Matius 5 ayat yang ke-8. Kita dengarkan pembacaan firman Allah tersebut. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Tuhan Yesus menyampaikan firman Allah kepada orang-orang yang mengikuti Dia. Pada waktu itu Dia berkhotbah di atas bukit. Matius pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-7 adalah khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Dalam Matius 5 ayat yang ke-8 Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagia diambil dari kata makarioi yang berasal dari kata dasar makarios. Artinya berbahagia, diberkati, dan beruntung. Jadi orang yang suci hatinya di hadapan Allah adalah orang yang berbahagia, orang yang diberkati, dan orang yang beruntung. Karena itu Tuhan Yesus mau Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi orang yang berbahagia, orang yang diberkati dan beruntung di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Kata suci dalam Matius 5 ayat yang ke-8 ini diambil dari kata Yunani, kataroi, yang artinya suci, kudus, dan murni. Kata-kata roy berarti bebas dari campuran, tidak bercacat, dan tidak bernoda. Tuhan Yesus ingin hati kita itu suci atau kudus atau murni, bebas dari campuran, tidak bercacat dan tidak bernoda. Kata ini bukan menunjuk kepada organ hati di dalam diri kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi ini menunjuk kepada keadaan hati kita masing-masing di hadapan Allah. Bisa saja kita berbicara kata-kata yang baik, tapi orang tidak tahu isi hati kita. Sesungguhnya hanya Tuhan yang tahu, bahkan sebenarnya kita bisa tahu isi hati kita apabila kita datang di hadapan Allah atau merendahkan hati di hadapan Allah. Orang yang suci hatinya di sini menunjuk kepada suasana hati yang tidak tercemar, keadaan hati yang tidak tercemar, hati yang terpelihara dari kejahatan dunia, hati yang bebas dari segala perasaan negatif, dari dendam, dari kepahitan, dari cemburu, dari iri hati, dari tidak mengampuni, dari hal-hal yang tidak berkenan di hati Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memang tidak mudah untuk memelihara hati yang suci, hati yang kudus, hati yang murni di hadapan Allah. Dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, dengan pendidikan kita, dengan keahlian kita, kita tidak mampu, kita tidak sanggup memelihara hidup kita, hati kita untuk selalu suci atau kudus atau murni di hadapan Allah. Tetapi kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan rohnya yang kudus. Tinggal di dalam hati kita. Hati kita yang terdalam di mana roh Allah tinggal di dalamnya. Roh Allah tersebut memampukan kita. Memberikan kita kasih karunia untuk kita menjaga hati kita. Sehingga hati kita tetap kudus, suci atau murni di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita dengarkan pembacaan firman Allah dari Amsal 4 ayat 23.
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan mau kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena dari hati kita terpancar kehidupan. Apakah perkataan kita membawa kehidupan atau membawa kutuk? Perkataan-perkataan kita itu keluar dari isi hati kita. Apa yang ada di dalam hati kita, itulah yang kita keluarkan melalui perkataan kita. Tuhan mau kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari hati kita yang kudus, yang murni, yang suci akan terpancar kehidupan. Di mana hidup kita akan memuliakan Allah. Hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita itu seperti garam yang menggarami dunia yang sedang tawar ini. Hidup kita seperti terang yang menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mau kita menjaga hati kita. Dengan kekuatan Roh Kudus yang Allah berikan kepada kita, kita mampu, kita bisa, kita dapat selalu menjaga hati kita di hadapan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Kata melihat di sini diambil dari kata Yunani, teks Yunani, opsontai, dari kata dasar horao. Kata melihat di sini bukan menunjuk kepada melihat dengan mata jasmani, bukan menunjuk kepada indera jasmani, tetapi melihat di sini menunjuk kepada melihat dengan pikiran, atau melihat dengan pengertian, atau melihat dengan hati. Tuhan akan memberikan kemampuan itu kepada kita untuk mengerti kehendak-Nya. Untuk kita melihat kehendak Allah dengan mata hati kita. Dan Tuhan menuntun kita untuk kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita dengarkan pembacaan firman Allah dari 1 Korintus 1 ayat yang ke-30. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena kasih karunia Allah, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita ada di dalam Kristus. Ia mengirim Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk mati di atas kayu salib, menanggung segala dosa dan kejahatan kita, menanggung segala hukuman yang harusnya kita terima, menanggung kesengsaraan kita. Tuhan Yesus melakukan itu di atas kayu salib. Dia membenarkan kita, Dia menebus kita, dan Dia menguduskan kita. Sehingga kita adalah orang-orang kudus di hadapan Allah. Kita adalah orang-orang yang telah dikuduskan oleh darah Yesus. Apabila kita sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak raja. Kita mewarisi kerajaan sorga, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan punya rencana-rencana yang besar bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dia ingin mengerjakan hal-hal yang luar biasa di dalam diri kita. Bersama diri kita, bahkan melalui hidup kita. Supaya banyak jiwa yang akan diberkati. Banyak jiwa yang akan dipimpin, dibawa masuk ke dalam kerajaan sorga.
Karena itu dia mau supaya kita mengerti kehendak-Nya. Untuk kita mengerti kehendak-Nya, kita harus selalu menjaga hati kita. Hati yang kudus, hati yang tulus, hati yang murni, hati yang fokus kepada Allah. Allah yang memanggil kita dengan kekuatan kuasa-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita dengarkan pembacaan firman Allah yang terambil dari Efesus 5 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Rasul Paulus menuliskan firman Allah ini kepada jemaat yang ada di Efesus. Firman Tuhan datang kepada mereka. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Firman Allah ini adalah untuk setiap orang percaya, untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ayat ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Firman Allah ini disampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus sekitar 2000 tahun yang silam. Dan sekarang ini kita berada di akhir zaman. Hari-hari ini juga adalah hari-hari yang jahat, di mana COVID-19 yang mempengaruhi seluruh dunia, membawa orang kepada ketakutan, kegelisahan, keputusasaan. Tapi jangan khawatir dan jangan takut, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan adalah Allah yang menjaga kita. Tuhan adalah Allah yang memelihara kita. Tuhan adalah Allah yang memberkati kita. Dan Dia punya rencana yang besar, yang luar biasa bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan Dia ingin memakai hidup kita untuk menjangkau banyak jiwa, untuk memberkati banyak orang, untuk memuliakan namanya. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tuhan mau supaya kita jangan bodoh. Apa yang dimaksudkan dengan bodoh di sini? Di sini bukan berbicara bodoh secara dunia. Bukan berbicara orang yang mendapat nilai yang sangat rendah. Atau orang yang tidak tahu apa-apa. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah orang yang tidak mengerti kehendak Allah. Bisa saja orang itu pintar, pendidikannya sangat tinggi, gelarnya doktor, bahkan mendapatkan gelar kehormatan profesor. Bisa saja dia telah menulis banyak buku, punya kedudukan yang tinggi. Tetapi kalau orang seperti itu tidak mengetahui kehendak Allah bagi hidupnya, maka orang seperti itu diumpamakan seperti orang yang bodoh. Jadi orang yang bodoh di sini adalah orang yang tidak mengerti kehendak Allah. Orang yang tidak memahami rencana Allah bagi hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ingin kita mengerti kehendaknya. Karena kalau kita mengerti kehendaknya, baru kita berjalan di dalam kehendaknya. Kalau kita berjalan di dalam kehendaknya, maka hidup kita berbahagia. Hidup kita diberkati karena Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Orang yang suci hatinya akan mendapatkan pengertian-pengertian ilahi. Akan mulai mengerti kehendak-kehendak Allah bagi hidupnya, bagi keluarganya, bagi pekerjaannya, bagi karirnya, bagi pelayanannya. Dan dia akan berjalan sesuai dengan kehendak Allah.
Ada banyak hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ada banyak rencana-rencananya, rencana-rencana yang besar, rencana yang agung, rencana yang luar biasa yang Tuhan ingin kita kerjakan bersama dengan Dia. Tuhan ingin kita kerjakan dengan kekuatan kuasa-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita terus menjaga hati kita yang suci, kalau kita terus fokus kepada Allah, maka kita akan terus diberikan pengertian-pengertian dari Allah. Kita akan terus diberikan kemampuan-kemampuan dari Allah untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita dengarkan pembacaan firman Allah yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus. Rasul Petrus menuliskan firman Allah ini kepada jemaat-jemaat yang ada. Disampaikan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan Allah kita adalah Allah yang kudus. Allah yang memanggil kita adalah Allah yang kudus dan Dia mau kita hidup kudus di hadapan-Nya. Dia mau kita menjaga hati nurani kita selalu di hadapan-Nya. Karena Dia begitu mengasihi kita. Dia ingin selalu bersekutu dengan kita dan Dia mau kita bersekutu selalu dengan Dia. Dan Dia mau kita hidup dalam satu kehidupan yang kudus. Untuk hidup kudus di hadapan Allah, maka kita harus taat kepada firman. Karena firman Allah adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus. Firman Allah adalah jawaban untuk segala persoalan kita. Firman Allah memberi kita kekuatan. Firman Allah menguduskan kita. Firman Allah memperbaharui kita. Firman Allah adalah pedoman hidup kita. Firman Allah adalah makanan rohani kita. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mau kita taat kepada firman Allah. Karena pada saat kita taat kepada firman Allah, maka kita sedang menjaga hidup kita kudus atau kita sedang menguduskan diri kita dengan kuasa firman Allah melalui ketaatan kepada kehendak Allah. Mari kita dengarkan pembacaan firman Allah yang terambil dari 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Tuhan mau kita menyucikan diri kita dari segala pencemaran jasmani dan rohani. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana keadaan hati kita di hadapan Allah? Apakah ada iri hati? Sucikan dirimu dari iri hati. Apakah ada dendam? Sucikan dirimu dari dendam. Apakah ada kepahitan? Sucikan dirimu dari kepahitan. Apakah ada kenajisan? Sucikan dirimu dari kenajisan. Apakah ada kesombongan? Sucikan dirimu dari kesombongan. Apakah ada
kejahatan di dalam hatimu. Sucikan dirimu dari segala kejahatan. Karena dengan kita menyucikan diri kita dari segala pencemaran jasmani dan rohani, maka kita sedang hidup dalam perkenanan hati Allah. Kita sedang hidup dalam kekudusan Allah. Kita sedang hidup dalam kehendak Allah. Ingat, Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang harus kita lakukan? Kalau hati kita sudah tercemar, begitu rupa banyak hal yang tidak berkenan di hati Allah. Firman Allah berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pertobatan adalah jalan di mana kita hidup suci, hidup kudus. Pengakuan di hadapan Allah adalah jalan yang Tuhan sediakan bagi kita. Di mana waktu kita mengakui hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak berkenan di hati Allah. Firman Allah berkata, Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus. Darah Yesuslah yang menyucikan kita. Karena itu, datanglah kepada Allah. Rendahkanlah hatimu di hadapan Allah. Carilah Tuhan. Berserahlah kepada Allah. Karena Allah punya rencana yang besar, yang luar biasa untuk hidupmu. Mungkin engkau berkata, aku orang biasa. Aku ini seorang ibu rumah tangga. Aku ini tidak berpendidikan tinggi. Aku tidak fasih berbicara dan sebagainya. Banyak alasan yang kita bisa sampaikan di hadapan Allah. Tetapi percayalah, Tuhan ingin memakai saudara sesuai dengan kasih karunia Allah yang Dia sediakan bagi saudara. Tuhan punya rencana yang besar, yang luar biasa untuk hidupmu. Melalui hidupmu supaya banyak orang yang akan diselamatkan. Melalui hidupmu supaya banyak orang akan diberkati. Melalui hidupmu supaya nama Tuhan Yesus akan ditinggikan dan diagungkan. Karena ingat, waktunya tidak lama lagi. Tuhan Yesus akan segera datang. Kita hidup di akhir-akhir zaman. Persiapkanlah dirimu. Tuhan ingin mengerjakan hal-hal yang besar di dalam dirimu, melalui dirimu, dan bersama dirimu. Terpujilah nama Tuhan. Berbahagialah Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang mendengarkan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah firman Tuhan yang telah disampaikan. Saya percaya firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin Tuhan. Haleluya. Amin, amin Jesus Tuhan. Engkau ada bersamaku.
Hari ini kita akan berdoa bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang punya pergumulan khusus. Kita mengerti bahwa kita masih dalam masa-masa pandemi. Mungkin banyak di antara kita yang punya hutang yang tidak bisa kita lunasi dengan segera. Dan kita bawa kepada Tuhan. Ini adalah sangat mengganggu kehidupan ekonomi kita masing-masing. Dan kita akan berdoa bagi perusahaan-perusahaan, kantor di mana kita bekerja. Supaya kantor kita di mana Tuhan tempatkan kita bekerja akan tetap bisa berdiri dan diberkati Tuhan. Mari kita bawa semuanya kepada Tuhan, kita angkat hati kita kepada Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan akan membuka jalan di saat jalan-jalan tertutup. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang luar biasa baik, Engkau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Dan hari ini kami berdoa khusus untuk setiap anak-anak Tuhan yang terlilit hutang Tuhan, yang tidak bisa dibayarkan lagi karena situasi pandemi. Sehingga mereka Tuhan stres, depresi Tuhan, mengalami tekanan-tekanan. Tuhan Yesus, kami berdoa membawa anak-anak Tuhan yang terlibat hutang saat ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan bukakan jalan Tuhan supaya ada dana-dana besar untuk mereka bisa melunasi hutang-hutang mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau-lah sumber dari segala berkat bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya membawa setiap pergumulan kami tentang hutang kami Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan berkati kami. Semua hutang-hutang kami lunas di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya waktu kami fokus Tuhan kepada Tuhan. Waktu kami menjaga hati kami tetap kudus dan suci di hadapan Tuhan. Maka Engkau yang angkat setiap pergumulan kami Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, hutang kami lunas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami tidak tahu bagaimana caranya kami harus melunasi, tapi satu hal kami percaya, bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil ya Tuhan. Kau sanggup melakukan yang kami tidak dapat lakukan sama sekali Tuhan. Bapa, kami bawa perusahaan anak-anak Tuhan, di mana anak-anak Tuhan bekerja saat ini Tuhan. Kantor-kantor di mana Tuhan kami mendapatkan makan dan minum, mendapatkan berkat Tuhan. Lewat kantor ini kami bisa bekerja dan diberkati Tuhan. Tuhan, kami doakan kantor kami Tuhan boleh tetap berdiri Tuhan. Omset semakin bertambah-tambah di masa pandemi Tuhan ini Tuhan di masa krisis Tuhan. Kami percaya bahwa kantor di mana anak-anak Tuhan bekerja tetap diberkati Tuhan dan tetap bisa berdiri Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga anak-anakku masih bisa bekerja dengan baik ya Tuhan. Bagi kantor-kantor yang saat ini Tuhan sedang mengalami Tuhan masalah dan sedang mengalami penurunan, bahkan ada yang tutup Tuhan, kami berdoa, kami di dalam nama Tuhan Yesus bangkitkan kembali Tuhan, bangkitkan Tuhan, supaya ada lapangan pekerjaan lagi yang dibuka Tuhan, sehingga banyak anak-anak Tuhan yang saat ini menganggur boleh bekerja kembali Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami percaya Tuhan, Kau akan memberkati kami lewat kantor di mana kami Tuhan Engkau tempatkan untuk bekerja. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk kami tetap menjaga hati kami untuk tetap suci. Supaya kami bisa melihat Tuhan. Tuhan, di masa pergumulan yang berat seperti ini Tuhan. Mungkin di antara kami punya pergumulan sehingga kami tidak bisa berdoa dengan baik Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, jamah setiap hati kami. Tetap fokus kepada Tuhan. Tetap melihat Engkau ya Tuhan, tetap teguh berdiri Tuhan apapun yang terjadi. Karena kami percaya bahwa Engkau ada di pihak kami ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan, berkati semua yang sakit Tuhan, jamah sembuhkan. Sakit apapun Tuhan saat ini Tuhan oleh bilur Tuhan Yesus. Tubuh kami sehat, tubuh kami diberkati Tuhan, tubuh kami kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada satupun virus COVID boleh masuk ke dalam tubuh kami. Karena tubuh kami dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa di surga, berkati hubungan suami istri, berkati hubungan anak dan orang tua, berkati hubungan saudara bersaudara Tuhan, kami semakin dipererat oleh kasih Tuhan Yesus. Semakin kami Tuhan datang kepada Tuhan, semakin kami bersatu Tuhan dalam keluarga, maka berkat-berkat ilahi akan mengalir dalam rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Percayalah kepadanya. Serahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa kita di dalam sorga. Damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus.
persekutuan dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya.